Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Ya, karena ini hari Senin, awal minggu, kita mulai dari weekly ya. Kita lihat weekly kemarin hijau lagi. 1, 2, 3 berturut-turut. Kemungkinan besar ini hijau lagi. Apalagi ini open di atas open sebelumnya. Open sebelumnya di bawah banget ya. Kita lihat ini. Ada gap pula, ada gap up. Iya, sebelumnya saya pikir karena kemarin itu membuat ekor panjang di atas, dia akan koreksi ke bawah ke fair value gap-nya yang daily sebenarnya. Tapi kalau weekly pun ada ternyata. Nah, kalau weekly ternyata di sini. Ya, seharusnya dia bisa koreksi ke sekitar angka ini 14 sampai ke 85. Tapi apa daya, ternyata hari ini gap up. Dan opennya di atas pivot weekly. Artinya ini secara normal dia harusnya membuat all time high baru minggu ini. Tidak harus hari Senin ini, tapi minggu ini. Dan biasanya memang kalau weekly-nya itu jika up, maka harusnya memang Senin Selasa itu koreksi dulu ke bawah. Dan tidak boleh lebih rendah daripada low ini. Ya, saya pikir ngeliat kondisi ini akan menjadi anomali down. Tapi kalau melihat ada ini, ternyata ada gap ini, saya zoom aja. Nah, terlihat ada gap. Opennya di 58 di sini. Close sebelumnya ada di 58 di sini. Kemudian open tadi pagi ini ada di 61. Ada gap. Berarti ada peluang naik yang cukup kuat nih sepertinya. Hanya saja sabar dulu ya. Karena ini bisa jadi ada koreksi. Jadi perhatikan momentumnya dulu. Jangan buru-buru. Nanti kalau kecantol malah ribet. Kemudian kita turun ke 1 hari. Nah, terlihat ya. Untuk hari Kamis memang ada all time high tapi langsung ditarik balik turun. Dan hari Jumatnya terjadi koreksi, tapi nah setelah masuk ke ini fair value gap yang di sini, yang harian ini dia balik ke atas. Nah, ini untuk harian open di bawah open sebelumnya dan juga di bawah pivot daily. Artinya ini hariannya ini sebenarnya hukumnya juga jika down. Artinya dia akan mengejar ini. Jadi sebelumnya kan saya sampaikan tadi ini udah hilang yang chart ini. Oke, saya buat lagi untuk yang chart ini. Ada fair value gap atau imbalance gitu antara high di sini dan low di sini, nggak nyambung. Tapi kemarin sudah dites. Hari ini apakah dites lagi? Kemungkinannya begitu karena hukumnya kan jika down ya. Dan kemudian ada fair value gap lagi di bawahnya. Yang hijau ini saya hapus dulu, kurang cocok. Nah, ada fair value gap di sini yang biru ini. Yang mungkin juga dikejar minggu ini, bukan hari ini tapi. Dan malam ini, ya pokoknya hari ini ya intinya. Hari ini cukup hati-hati karena ini juga selain awal minggu juga akhir bulan. Dan biasanya di awal atau akhir time frame besar, weekly dan monthly, itu ada gerakan besar. Sepertinya Anda harus hati-hati di sini. Untuk buyer, ya sekali lagi kita ada di harga-harga mahal. Jadi saya pikir Anda harus segera keluar market. Ya memang ini kalau dilihat nih belum ada hack yang benar-benar valid. Artinya ini masih cenderungnya masih naik. Mungkin dia akan koreksi dulu baru naik. Nah,
Untuk yang ingin buy, sepertinya perhatikan dulu ini. Ya seperti hari-hari sebelumnya ya, yang untuk yang buy saya selalu sarankan tunggu koreksi dulu baru naik. Memang ada saat-saat ternyata akhirnya ketinggalan, tapi saya pikir lebih baik ketinggalan tidak open daripada telat open posisi kemudian kecantol akhirnya pusing sendiri, psikologi tradingnya rusak. Nah mending santai dulu. Kemungkinan sih dengan melihat hari Jumat, hari ini ada koreksi. Ya walaupun nggak jauh ya, saya tidak menjanjikan. Ya saya bukan yang mengatur market gitu. Tapi maksud saya ada kemungkinan untuk turun, untuk sekedar koreksi baru balas naik lagi nanti. Jadi untuk buyer bisa nih nunggu saat turun. Bahkan nih ada yang bilang kalau buy itu bagusnya di bawah 2600 di bawah fair value yang di sini. Karena ini kan udah nggak fresh ya. Tapi tentu nunggunya lama dan itu untuk buyer yang jangka panjang. Untuk yang jangka pendek ya kita turunkan time frame-nya di 4 jam. Nah, ini di 4 jam terlihat ya seperti ini. 4 jam juga saya pikir untuk buyer bagusnya di angka ini yang saya warna hijau ini, dan lebih bagus lagi dekat dasar di 36. Untuk seller saya belum melihat pola reversal, saya belum melihat tanda-tanda akan ada koreksi besar apalagi berbalik turun. Jadi sekali lagi dua-duanya nih buyer maupun seller bijak ya dalam bertransaksi, lihat dulu sinyal-sinyalnya. Karena saya pikir market hari ini akan ada ya lumayan gejolak, apalagi nih nanti malam jam 1 malam ada pidato dari Ketua The Fed Bapak Eyang Powell. Udah Bapak Eyang lagi. Ya si sepuh ini akan pidato karena sebelumnya ternyata sepuh kita ini tidak jadi pidato, hanya pembukaan, kemudian yang menguraikan adalah junior-juniornya anggota dari The Fed. Jadi yang masih paling ditunggu-tunggu tentu langsung dari sepuhnya ya, langsung dari ketua The Fed-nya, yaitu Eyang Powell. Sekali lagi kalau saya ditanya buy terbaik ya di angka-angka ini, antara S2 sama S3 ini. Karena kalau nunggu di bawah 600 ya tentu bagus sih, cuma kapan itu? Karena kita masih di sini dan sebentar lagi ini September end. Apakah dia akan ngegas lagi ke atas untuk close di atas, akhirnya membentuk pola yang noru gitu. Kita lihat pola monthly. Ya kalau dia close di atas ya very bullish. Kita kembali ke 1 jam aja, langsung 1 jam. Tadi kita lihat 4 jam. Nah di 1 jam wajar ya kalau pagi ini ada up. Ya karena sebelumnya ada dasar di sini. Ya mungkin dia ini di R1 baru dia koreksi ya. Untuk support resisten hari ini saya masukkan lagi 4 jam biar muncul semua angkanya. Untuk pivot hari ini ada di 2663,23. Resisten hari ini, resisten 1 ada di 2677,5. Resisten 2 ada di 2696,7. Dan resisten 3 ada di 2779. Sementara untuk support 1 ada di 2652,34. Support 2 ada di 2632,33 dan support 3 ada di 2621,47. Sekali lagi, hari ini adalah akhir dari time frame besar monthly dan juga awal dari time frame besar weekly. Bisa jadi ada gejolak di sini. Dan ditambah lagi nanti malam jam 1 ada pidato dari Eyang Powell. Jadi sekali lagi untuk trader hari ini perhatikan ya ini kode-kodenya ini ya. Misalnya nah ini ada bis di sini. Ini bisa Anda jadikan nih untuk yang buyer yang sudah yang mau buy di ini, misalnya pokoknya di bawah pivot nih karena ini kemungkinan naik. Nah, maka untuk 4 jam ini bisa dijadikan sebagai stop di sini di 45.
Kalau Anda menemukan sinyal-sinyal buy, stopnya bisa ambil di sini. Tapi ini kurang bagus ya, karena ini stopnya di sini di 45. Tapi limitnya ini di 72, masih terlalu dekat, masih terlalu lebih dekat limit daripada stop. Jadi angka-angkanya sudah saya sampaikan ya. Prediksi saya minggu ini akan ada all time high. Dan jika dia bisa melewati 72, saya pikir dia benar-benar akan all time high. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, ini harga sudah sangat-sangat overbought. Jadi koreksi sewaktu-waktu bisa saja terjadi nih. Secara daily sudah overbought, weekly juga overbought, monthly juga overbought. Hanya saja memang minat buy masih sangat kuat mengingat nih kondisi geopolitik di Timur Tengah dan Ukraina Rusia masih tensinya masih tinggi. Dan untuk perang di Israel memang makin melebar kemana-mana, kita harus hati-hati. Ini sangat menarik keinginan untuk safe haven atau membeli emas. Tapi seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.